Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dalam renungan hari Minggu biasa pekan ke-17. Semoga hari ini kita boleh menerima kasih karunia Allah yang berlimpah dalam hidup kita. Diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan kesuksesan, diberikan perlindungan, dan diberikan segala yang kita harapkan dalam hidup kita. Tuhan kita Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih. Ia selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Dan tentu kita juga ingin menerima yang terbaik dari Allah. Namun Tuhan akan selalu bertanya, apa yang engkau cari di dunia ini? Saudara-saudari, dalam renungan hari Minggu biasa pekan ke-17 hari ini, kita semua diundang untuk bersama-sama hanya mencari kerajaan Allah dan menempatkan Tuhan sebagai harta yang terindah dalam hidup kita. Hari ini kita akan merenungkan Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 52. Saya mengajak kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya di dalam kehidupan kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkannya pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu, yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan surga, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan menyertai kita. Saudara-saudari, dalam bacaan hari Minggu biasa pekan ke-17 hari ini, ada satu pertanyaan yang akan muncul, yaitu, apakah yang kau cari di dunia ini? Setiap orang mempunyai tujuan hidup, punya cita-cita, punya harapan, punya keinginan, punya hasrat. Banyak orang mempunyai satu harapan untuk mendapatkan sesuatu yang ada dalam pikirannya, ada dalam kehendaknya, dan ia ingin selalu berusaha untuk mencapainya. Ada orang bercita-cita untuk mendapatkan harta yang banyak.
Ada orang bercita-cita untuk mendapatkan jabatan, posisi. Ada orang bercita-cita untuk menjadi populer. Ada orang yang mengharapkan tujuan hidupnya untuk menggapai segala sesuatu yang dia inginkan. Banyak. Tetapi ada orang juga yang mengatakan, aku hanya ingin mencari harta surgawi. Saudara-saudari, semua harapan, semua cita-cita, semua tujuan kita adalah suatu kebanggaan, suatu harapan. Tentu tidak salah orang mengumpulkan harta, tidak salah. Tetapi Yesus hari ini mengingatkan kita, ada hal lain dari harta duniawi, yaitu surga. Oleh karena itu, kita juga harus mempunyai satu titik fokus dari kehidupan dunia ini. Bahwa hidup kita itu tidak berhenti pada dunia, tetapi ada surga yang menanti. Maka harapan, tujuan, harta yang kita cari itu bukan hanya harta dunia, tetapi harta surgawi. Harta dunia itu hanya sarana untuk menggapai harta surgawi. Karena tujuan kita bukan harta duniawi, dan tujuan kita bukan hanya untuk tinggal di dunia. Santo Agustinus mengatakan, kita berada di dunia, tetapi kita bukan untuk dunia. Kita untuk surga. Ini luar biasa. Dalam bacaan-bacaan hari ini kita akan bisa melihat bagaimana kerajaan surga itu adalah sesuatu yang berharga dan indah. Dalam bacaan pertama, kita mendengar satu kisah yang sangat luar biasa dalam diri Salomo dalam kitab 1 Raja-Raja. Salomo ketika ia mengganti ayahnya Daud untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, ia adalah seorang yang masih muda dan tentu belum berpengalaman. Dan ketika Tuhan meminta dia, Salomo, apa yang engkau harapkan daripadaku? Sebagai seorang raja saat itu. Dan jawaban Salomo adalah jawaban yang sangat luar biasa. Ia menjawab, aku meminta hati yang bijaksana, hati yang dapat memimpin, hati yang dapat menghakimi dengan adil, hati yang penuh cinta, hati yang penuh belas kasih. Luar biasa. Salomo meminta hati yang bijaksana. Dia tidak meminta harta. Ia tidak meminta hati yang mendendam terhadap musuhnya. Ia tidak meminta umur yang panjang. Tapi hati yang bijaksana. Tentu hati adalah gambaran di mana segala sesuatu yang kita lakukan akan senantiasa berasal dari satu perenungan hati kita. Dan itulah yang kita bisa lihat juga dalam bacaan kedua surat Paulus kepada umat di Roma. Hati yang bijaksana adalah hati yang memahami kebenaran. Bahwa orang-orang yang sudah terpanggil oleh Allah, ia mempunyai hati yang bijaksana untuk terus memahami harta yang terindah, yang berharga dalam kehidupan imannya, yaitu kebenaran dalam Allah sendiri. Dan Rasul Paulus mengatakan, kebenaran itu akan senantiasa memberikan kemuliaan bagi orang yang mendambakan, yang menyimpan, yang hidup di dalam
kebenaran Allah. Seseorang yang terpanggil sejak semula menjadi milik Kristus, ia harus mengutamakan Kristus sebagai kebenaran mutlak dan meletakkan Kristus di atas segala harta yang ia miliki. Injil hari ini, saudara-saudari, memberikan kita beberapa perumpamaan, 3 perumpamaan. Perumpamaan mengenai hal kerajaan surga. Dikatakan pada poin yang pertama, kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Dan yang kedua, kerajaan surga adalah bagaikan mutiara yang indah. Dan perumpamaan yang ketiga, kerajaan surga adalah seumpama pukat yang dilabuhkan ke laut, lalu mengumpulkan pelbagai ikan, jenis ikan yang baik dan yang buruk. Saudara-saudari, hal kerajaan surga pertama-tama adalah harta yang terpendam. Santo Chrysostomus mengatakan harta yang terpendam itu bisa kita temukan di dalam diri Kristus dan di dalam kitab suci, di dalam Injilnya. Kita bisa menemukan harta yang indah di dalam kemanusiaan dan keilahian Allah. Sehingga Injil mengatakan hukum yang pertama dan utama adalah mengasihi Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap seluruh hidupmu. Menempatkan Allah di atas segalanya adalah harta yang berharga. Kerajaan surga adalah harta yang berharga yang ditemukan orang di ladang. Ketika ia menemukan harta yang berharga itu, ia lalu dengan sukacita menjual semua miliknya dan ia mengambil harta yang terpendam. Dan harta yang terpendam itu adalah surga dalam diri Kristus dan seluruh kehidupan Kristus, ajarannya. Yang kedua, perumpamaan kedua adalah harta kerajaan surga adalah bagikan mutiara yang indah. Ternyata kerajaan surga itu bukan hanya harta yang berharga. Kerajaan surga adalah sesuatu keindahan. Keindahan yang harus dimiliki oleh manusia. Atau yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua. Kerajaan surga adalah sesuatu yang terindah yang harus dimiliki orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang memahami kebenaran Allah. Surga itu bukan saja harta yang berharga, tetapi sesuatu yang indah, yang ingin kita pergi, yang ingin kita dapatkan. Dikatakan Injil hari ini, seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah setelah ditemukan mutiara yang berharga, ia pun menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Kristus adalah mutiara yang indah. Dia bukan hanya suatu harta yang berharga, tetapi justru keindahan dalam kehidupan manusia. Allah adalah satu keindahan yang memberikan sesuatu yang indah dalam hidup manusia. Yang memberikan kasih, cinta, kemurnian, ketulusan, kesucian. Yang memberikan kita kenyamanan, keharmonisan. Sangat luar biasa. Betapa indahnya kita hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus berarti kita hidup di dalam kerajaan surga. Lalu apakah kerajaan surga itu ada sesuatu yang jauh? Tidak. Kerajaan surga ada di dunia ini. Di dalam diri sesama kita. Di dalam alam ciptaan Tuhan. Di dalam seluruh
yang merupakan karya Allah, kita bisa menemukan kerajaan surga. Bagaimana kita menghargai, bagaimana kita menghormati, bagaimana kita mencintai, bagaimana kita memberikan kedamaian, kesatuan bagi sesama, dan penting juga menghargai ciptaan Tuhan, alam semesta. Itulah harta yang berharga, harta yang bernilai, harta yang terindah. Dalam perumpamaan yang berikut, kerajaan surga bagaikan pukat yang dilepaskan di laut. Pukat itu sesuatu yang besar, yang panjang. Dan di bawah pukat itu ada sesuatu yang berat. Dan untuk mendapatkan ikan yang baik, pukat itu harus ditenggelamkan ke dasar. Kan disitulah akan menemukan ikan yang baik, ikan yang besar. Duk in altum, duk in altum. Kita harus masuk ke dalam sesuatu yang dalam. Lautan adalah satu gambaran dunia, sedangkan pukat adalah gambaran gereja. Gereja harus masuk ke dalam dunia yang sangat dalam untuk menjaring manusia untuk menjadi milik Allah. Dan selanjutnya kita dengar bahwa di dalam pukat itu ada berbagai macam jenis ikan, yang baik dan yang tidak baik. Ya, di dalam gereja juga kita akan menemukan jenis-jenis orang yang berbeda suku, berbeda karakter, berbeda maunya. Tetapi dalam gereja juga ada pendosa, yaitu gambaran ikan-ikan yang tidak baik. Di dalam gereja ada ikan yang baik sebagai gambaran orang-orang kudus dan juga pendosa. Gereja pukat mengambil semuanya. Gereja juga mengambil semuanya, yang baik dan yang buruk. Dan gereja memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengalami perubahan di dalam kehidupan. Gereja walaupun terdiri dari para pendosa, tetapi gereja itu adalah kudus. Ingat, dalam doaku percaya, gereja menjadi sarana kekudusan bagi setiap orang untuk mengalami pertobatan, kekudusan dan cinta Allah. Maka gereja adalah sakramen pengudusan, sebab gereja mengalirkan rahmat Allah. Ini sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara-saudari, pilihan keselamatan adalah pilihan kita. Setiap orang diberikan kesempatan untuk mencapai keselamatan. Jika orang menerima keselamatan, maka ia memperoleh kemuliaan. Tetapi jika tidak, maka Injil hari ini mengatakan, malaikat-malaikat akan memisahkan orang jahat dan orang benar. Yang jahat dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana ada ratapan dan kertak gigi. Disinilah kita bisa menemukan perbedaan antara surga dan kehidupan lain yang kita sebut dengan neraka, dapur api. Digambarkan bahwa kerajaan surga adalah suatu harta yang bernilai. Ada keindahan, ada sukacita, ada kegembiraan. Tetapi di sisi lain, di dalam dapur api yang panas itu, ada ratapan, ada kesedihan, ada kehancuran, ada kertak gigi, ada penindasan, ada sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh manusia. Dengan demikian, saudara, perumpamaan hari ini mengingatkan kita soal pilihan yang terbaik. Bahwa setiap manusia punya harapan, punya cita-cita untuk selalu memilih yang terbaik dan memiliki yang terbaik bagi kehidupan kita. Maka jawaban hari ini hanya satu. Surga adalah pilihan terbaik.
kehidupan rohani adalah pilihan yang terbaik, pilihan yang terindah, pilihan yang berharga, pilihan yang bernilai. Dan di akhir Injil, Yesus meminta para murid dan orang banyak untuk senantiasa mengambil bagian di dalam misi Allah, di dalam misi gereja, untuk pergi menjaring manusia dan mewartakan Injil. 1 Agustinus mengatakan, karya pewartaan tidak hanya diberikan kepada paus, uskup, para imam, tetapi kepada semua umat Allah. Maka ini menjadi tanggung jawab kita, bahwa setiap orang yang telah menerima kebenaran yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yang mengatakan setiap orang yang telah ditentukan dari semula, mereka yang telah dipanggilnya dan telah dibenarkan oleh Allah, harus senantiasa pergi untuk mewartakan tentang keindahan kerajaan surga, tentang berharganya kerajaan surga, tentang betapa bernilainya kerajaan surga bagi kehidupan setiap manusia. Semoga saudara-saudari, Injil hari ini, bacaan-bacaan hari ini akan meneguhkan iman kita, bahwa kebijaksanaan sejati hanya kita temukan di dalam diri Allah. Maka mintalah kebijaksanaan itu, yaitu kebijaksanaan di dalam Allah sendiri. Maka hidup kita akan menjadi damai dan indah, dan hidup kita menjadi berharga dan bernilai di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan yang Maha Kasih akan senantiasa melindungi kita, membimbing kita, dan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.